Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Nur Hidayat, NIM 19.024.327. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Fitri, yaitu yang pertanyaannya yang pertama, sejarah ketatakerjaan pada masa kerajaan. Yang kedua, sejarah politik hukum ketatakerjaan pada masa penjajahan Belanda, Jepang. Dan yang ketiga, sejarah ketatakerjaan atau politik hukum setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Orde Baru, Orde Lama, masa reformasi, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sejarah ketatakerjaan masa kerajaan. Kehidupan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, sistem pajak, pengembangan dan jaminan kelangsungan sesuatu kerajaan tentu memerlukan biaya. Biaya ini diambil dari hasil perdagangan, pertanian, dan pungutan pajak kepada rakyat. Pajak dipungut oleh pejabat di tingkat daerah dari desa-desa yang ada di wilayahnya. Setiap habis panen, pajak tersebut wajib diserahkan pada kerajaan. Di tingkat pusat, ada petugas khusus yang bertugas mencatat luas tanah di wilayah kerajaan untuk dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak yang wajib dipungut. Rakyat diwajibkan untuk membayar pajak tepat waktu. Undang-undang Ketatakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai hal terkait dengan ketatakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Ketatakerjaan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketatakerjaan, di mana peraturan ini memuat landasan asas dan tujuan pembangunan ketatakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketatakerjaan, pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja, pelatihan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, pembinaan hubungan industrial, pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, perlindungan bagi pekerja termasuk hak-hak dasarnya, dan pengawasan ketatakerjaan. Yang kedua yaitu sejarah atau politik hukum ketatakerjaan pada masa penjajahan, yaitu pada zaman Belanda. Sejarah Undang-Undang Ketatakerjaan Indonesia tak lepas dari sejarah perbudakan di negeri ini yang saat ini masih disebut Hindia Belanda. Selepas era perbudakan pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak. Pada tahun 1820 ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan membayar pajak bagi pemilik budak. Kemudian pada tahun 1829 ada peraturan yang melarang mengangkut budak yang masih anak-anak. Setelah itu pada tahun 1839 ada peraturan tentang pendaftaran anak budak dan pengganti nama para budak. Sebelum itu pada tahun 1825 ada peraturan tentang budak dan perdagangan budak, yaitu masuk ke zaman penjajahan Jepang. Dalam sejarah nasional Indonesia, zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia tahun 1942 sampai 1970, Marwati dan Nugraha Susanto menerangkan setelah ekonomi menurun diubah sistemnya menganut ekonomi perang. Kebutuhan sumber daya untuk menyokong pertemuan melawan sekutu membawa Jepang mengeluarkan berbagai penerapan yang menyiksa para Romusa.
mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, diberikan tugas secara paksa untuk mengurus lahan kosong agar pangan bisa berlipat ganda. Bukan hanya ekonomi, bahkan pada awal 1943, militer Dai Nippon yang terpojok oleh kubu musuhnya malah mengajak para petani untuk ikut serta di medan pertempuran sebagai prajurit cadangan. Dalam kuasa Jepang di Jawa, perubahan sosial di pedesaan Jawa tahun 1941 sampai 1945. Di tahun 2015, Kurosawa menjelaskan Jepang yang tidak memiliki transportasi untuk bisa menjangkau berbagai daerah di Pulau Jawa, menarik penduduk Indonesia untuk membangun rel kereta api. Salah satu hasil kerja Romusa adalah jalur Saketi menuju Bayah yang digunakan ketika mengangkut barang. Selama masa pembuatannya, rel yang dijuluki Dead Rail ini telah menelan banyak korban jiwa karena mesti bekerja tanpa henti. Lalu ada lagi Romusa Sek atau Lugun Yanfu yang diambil dari para wanita Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Wanita yang telah diambil paksa oleh Jepang dalam bidang ini akan ditugaskan untuk memuaskan nafsu para prajurit Nippon. Mereka yang dibawa seperti dikutip melalui Tanjuk bersama saudara tua, pertamanya dibawa untuk disekolahkan di Jepang. Namun ternyata mereka malah ditempatkan di sebuah pulau, seperti kata Pram dan dalam perawan remaja dalam cengkraman militer tahun 2001. Di sana mereka diperkosa berulang-ulang setiap harinya. Masuk yang ketiga, yaitu sejarah ketatakerjaan, politik, hukum sejarah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia, istilah Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung mulai tahun 1945 sampai tahun 1968. Secara resmi Orde Baru berakhir pada tahun 1967 ketika sidang istimewa MPR menetapkan Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno. Masa-masa awal Orde Lama adalah ketika Indonesia baru saja menjadi negara merdeka. Lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang, istilah Orde Lama muncul ketika pemerintahan di era Presiden Soeharto mendapatkan sebutan sebagai Orde Baru. Pada periode Orde Lama, Presiden Soekarno menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Sebagai negara yang baru saja, mereka tidak aneh jika terjadi beberapa peralihan sistem pemerintahan di masa Orde Lama ini. Sistem-sistem pemerintahan demokrasi pada masa Orde Lama yang berbeda terjadi dalam 3 tahap pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya masuk kepada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Hasilnya lahirlah aturan yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila atau hubungan perburuhan Pancasila. Sesuai dengan namanya, aturan ini disebut dengan berdasarkan pada Pancasila. Di lapangan ada lembaga bipartit, triparit, serta kesepakatan kerja bersama yang keanggotaannya diambil dari pihak-pihak terkait. Selanjutnya, masa reformasi. Pada masa reformasi, peraturan terkait perburuhan dan ketatakerjaan mengalami perubahan secara dinamis, apalagi terjadi penggantian pemerintahan dalam kurun yang singkat melalui dari pemerintahan
Presiden B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999. Presiden Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 sampai 2001. Presiden Megawati Soekarno Putri dari 2001 sampai 2004. Hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah pada rentang 2004 sampai 2014. Masuk ke Presiden B.J. Habibie. Pada awal kepemimpinan meluncurkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 yang memberi perlindungan hak berorganisasi. Selain itu ada pula ratifikasi aturan ILO terkait usia minimum untuk bekerja. Tidak ketinggalan, pada masa pemerintahan ini juga diluncurkan Perpu yang mengatur tentang pengadilan HAM. Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan perlindungan terhadap para pekerja atau sertifikat buruh. Upaya perlindungan itu dilakukan dengan peluncuran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang sertifikat pekerja. Selain sebagai upaya perlindungan, undang-undang ini juga dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki iklim demokrasi saat itu. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, aturan hukum perburuan dan ketatakerjaan. Dan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Alasannya adalah peluncuran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketatakerjaan. Keberadaan undang-undang ini menjadi pengganti dari 15 aturan ketatakerjaan yang sebelumnya telah ada. Keberadaan undang-undang ketatakerjaan tersebut juga menjadi landasan atas keluarnya aturan perundang-undangan lainnya di masa pemerintahan Megawati. Terdapat dua undang-undang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Ketatakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Undang-Undang Nomor 39 tentang perlindungan dan penetapan tenaga kerja Indonesia luar negeri. Selanjutnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden ke-6 RI setelah berhasil menang pada pemilu 2004 dengan Wakil Yusuf Kala. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung sebanyak 2 periode, yakni 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Pada periode pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala. Sedangkan pada periode kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Budiono. Beberapa kebijakan yang terbentuk selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini antara lain adalah pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004 sampai 2009 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2009 sampai 2014. Konversi minyak tanah ke gas, perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka melalui Perjanjian Helsinki 2005. Pelunasan utang kepada IMF, kenaikan harga BBM, pelaksanaan pemilu 2009. Pada pemilu 2009 untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilu lokal di Provinsi Aceh untuk mengakomodasi mantan anggota GAM sesuai dengan isi kesepakatan Perjanjian Helsinki. Pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai politik
yang terdiri dari atas 38 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Pemilu 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat, diikuti oleh Partai Golkar, PDIP, PKS, dan PAN. Pemberlakuan bantuan langsung tunai BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pada tahun 2013. BLT digantikan dengan kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat BLSM. Pelaksanaan pemilu 2014. Pemilu 2014 diikuti 15 partai dengan 2 parpol nasional dan 3 parpol Aceh. Pemenang pemilu 2014 adalah PDIP, diikuti Partai Golkar, Partai Indra, Partai Demokrat, dan PAN. Yaitu yang terakhir, pada masa Jokowi, pasca dilantik menjadi Presiden Joko Widodo tidak membuang waktu dengan agenda untuk reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan produktivitas. Pemerintahan Jokowi dengan semboyannya kerja segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai targetnya. Berbeda dengan pendahuluannya yang memperbesar alokasi subsidi, Jokowi memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata publik, mengurangi subsidi energi dan mengalihkan ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Saya memahami kebijakan pemerintahan seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat, namun moral politik saya mengatakan saya harus bertindak dan menghentikan praktik-praktik tidak benar, Kak, ujar Jokowi. Uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur. Jawab apa? Ucap tegas Jokowi. Sesuai perkataannya, saat ini dana subsidi energi sebesar 120 triliun digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai proyek infrastruktur, dana alokasi khusus, subsidi pertanian, kartu keluarga sejahtera, dan keluarga harapan, pembangunan pelabuhan kapal, dana desa, kartu Indonesia Pintar, armada perbatasan, dan kartu Indonesia Sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas tugas yang telah diberikan Bu Fitri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.